Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan, lalu ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk sila 1, 2, dan 3. Lalu ada kita akan juga membahas mengenai patung. Nah, kita masih ada di tema 1, subtema 1 ya. Jadi, keep watching. Pertama-tama kita akan melihat nih bagaimana isi dari bunga. Kenapa bunga? Ya, jadi untuk perkembangbiakan tumbuhan yang pertama yang akan kita bahas ini sangat berkaitan erat dengan bunga. Jadi, perkembangbiakannya lewat bunga. Kenapa? Karena ternyata di dalam bunga ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berbeda dengan mamalia atau makhluk hidup hewan ya. Kalau tumbuhan, sel kelamin jantannya adalah benang sari. Kalian pernah nggak sih lihat atau membuka iseng-iseng buka bunga, terus ada yang kuning-kuning, serbuk yang kuning di tangan kalian? Nah, itu adalah serbuk sari yang dihasilkan dari benang sari. Nah, lalu yang di tengah, yang warna putih, yang sendirian, itu adalah kepala putik atau sel kelamin betina. Nah, gimana nih cara kawinnya? Nah, cara kawinnya ada yang tertiup angin, ada yang dengan sendirinya, atau biasanya sih kebanyakan dibantu oleh angin atau serangga ya, seperti lebah atau kupu-kupu. Nah, jadi nanti kupu-kupu atau lebah hinggap di bunga, lalu benang sari, kaki-kaki dan tangan-tangan mereka di benang sari hinggapnya menyebarkan serbuk sari ke kepala putiknya, ke tengahnya, ke yang kuning-kuningnya tuh jadi ke tengah, ke yang bagian putih yang sendirian itu. Nah, kalau sudah kena ke bagian tengah, lambat laun itu akan jadi buah. Nah, setelah jadi buah, di dalamnya akan ada biji. Nah, biji ini nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Seperti itu. Nah, kalian boleh lihat ya di gambarnya tuh, mana yang benang sari, mana yang kepala putih. Oke? Berbeda dengan cara perkembangbiakan generatif yang sebelumnya, vegetatif ini dilakukan tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tanpa bunga. Jadi gimana dong caranya? Nah, kalau vegetatif ini dia tumbuh sendiri. Kayak pisang, umbi-umbian, lalu wortel, lalu beberapa rumput, bawang, lalu bambu, seperti itu. Jadi bisa melalui spora, tunas, atau menjalar. Dan biasanya rata-rata si tumbuhan ini juga tidak memiliki bunga-bungaan gitu ya. Maksudnya dia tidak menghasilkan biji gitu. Seperti tumbuhan generatif sebelumnya. Untuk vegetatif ini juga menghasilkan tumbuhan yang sifat baru. Nah, kalau yang generatif itu akan mirip sekali dengan ibunya gitu ya, akan mirip sekali dengan penghasilnya, penghasil si bijinya. Nah, kalau vegetatif ini lebih berbeda dengan si induknya. Untuk memahaminya mudah sekali ya, tinggal mengingat saja. Kalau vegetatif dia tumbuhnya sendiri, tidak perlu
menghasilkan biji atau tidak melalui bunga. Tapi kalau generatif pasti melalui bunga dengan menghasilkan biji untuk menghasilkan atau menciptakan bunga atau tanaman yang baru. Oke, jadi kata kuncinya vegetatif tidak ada biji. Kalau generatif ada biji melalui bunga gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk pada muatan PPKN ya. Nah, kita akan membahas mengenai Pancasila. Kalau ini insya Allah Ibu sudah percaya kalau kalian sudah memahami materi ini karena ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih ketuhanan yang Maha Esa? Pastinya ini mengandung makna bahwa kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala hal baik datang dari Tuhan dan untuk kita bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, dan rukun. Apa aja sih bentuknya? Ya, pertama ya kita harus percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mensyukuri hal-hal yang sudah kita dapatkan selama hidup ini agar kita lebih tenang hidupnya, agar kita lebih baik menjalani hidupnya. Lalu mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Jadi kita jangan paksa orang untuk ikut agama kita karena setiap orang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Itu ya. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti juga akan melindungi dan saling menjaga kerukunan meskipun ada perbedaan di sekitar kita. Dan selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih maknanya? Maknanya ya pengakuan bahwa kita manusia, kita berbeda dengan makhluk lain, kita memiliki derajat yang lebih tinggi. Nah, bahwa kita juga punya hak dan kewajiban, kita punya apa yang harus kita lakukan dan kita juga punya apa yang harus kita dapatkan, seperti mengakui persamaan derajat antar manusia. Jadi mau miskin, mau kaya, mau dia terhormat, mau dia apa, sebenarnya semuanya sama, semuanya adil. Lalu mengakui persamaan hak dan kewajiban antar negara. Kita semua punya apa yang harus kita berikan kepada negara dan kita semua juga punya apa yang harus kita dapatkan gitu ya. Nah, lalu harus menyayangi sesama manusia. Ingat ya, bahwa kita semua sama. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu apa sih maknanya? Kita bersatu untuk dapat membangun negeri lebih baik. Kalau secara garis besarnya seperti itu ya. Namun Persatuan Indonesia bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti bekerja sama ketika di rumah, misalkan dengan adik atau dengan kakak, atau kalian membantu orang tua kalian, itu juga menjadi salah satu persatuan yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah gitu. Lalu ada rasa bangga dan cinta tanah air. Lalu bergotong royong misalkan di lingkungan rumah kalian untuk membersihkan lingkungan atau membantu teman atau tetangga yang sedang kesusahan, itu menjadi salah satu bentuk persatuan Indonesia. Selanjutnya ada patung. Apa sih patung? Patung adalah karya seni rupa, berarti bisa dilihat ya. Jadi keindahannya adalah dilihat. Nah, bukan didengar ataupun digerakkan. Kalau didengar apa? Kan kalau didengar tuh musik, kalau digerakkan adalah tarian. Nah, kalau patung adalah seni rupa, jadi dilihat. Patung juga merupakan karya seni 3 dimensi
ialah memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau kalian lihat patung tuh berbeda dengan melihat lukisan. Kalau patung kalian bisa melihat di mana saja. Lalu juga ada konturnya. Kalian bisa tuh merasakan misalkan bagian tangannya, hidungnya. Tapi kan kalau kalian memegang atau melihat lukisan, kalian hanya bisa dilihat dari depan saja. Terus ketika disentuh juga tidak ada kontur apapun. Nah, seperti itu. Lalu, patung juga bentuknya dapat meniru manusia, hewan, tumbuhan, ataupun hal-hal abstrak. Lalu, apa sih fungsi patung? Fungsi patung yang pertama ada untuk religi atau sarana beribadah. Ya, bagaimana kita tahu bahwa ada beberapa agama yang memang selalu menghadirkan patung dalam kegiatan beribadah atau di rumah peribadatannya. Lalu yang kedua ada monumen mengenang peristiwa atau pahlawan agar kita selalu ingat siapa saja pahlawan dan peristiwa yang sudah terjadi dalam sejarah. Lalu selanjutnya ada arsitektur, biasanya pelengkap konstruksi bangunan. Lalu ada dekorasi sebagai penghias tempat, jadi biasanya untuk kayaknya bagus deh kalau ada patung ini di tempat ini, kayak gitu. Baik di taman, di gedung, ataupun di tempat lainnya. Lalu yang terakhir ada seni. Fungsinya untuk seni saja ialah hanya dinikmati keindahannya saja, ya udah gitu, asalkan dia bagus ya udah disimpan saja. Seperti itu. Oke. Nah, tugasnya adalah mengisi muatan IPA nomor 1, 2, dan 3 pada halaman 25, lalu muatan PPKN nomor 1 dan 3 halaman 26, lalu ada SBDP nomor 1 dan 5 pada halaman 26. Tugasnya boleh dikumpulkan di GCR maupun lewat WA masing-masing guru ya. Terima kasih jika ada hal yang kamu bingungkan atau kamu mau mengumpulkan tugasmu, kamu boleh menghubungi langsung gurumu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.